Yo, balik lagi sama gue Cononatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga Shiba Inu, teman-teman ya. Jadi kemarin ya, ini udah saya upload untuk video Bitcoin dan juga Phil. Kemudian ada channeling juga, ya ada Sui dan render, teman-teman. Seperti biasa kalian bisa request di kolom komentar untuk next altcoin apa yang pengen dibahas. Oke. Jadi kemarin sudah kita lewati pemilu juga ya, pemilihan untuk calon wakil dan presiden Indonesia ke depannya yang baru. Hopefully nanti prosesnya ini bisa berjalan dengan baik lah. Oke, teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi kita lihat dulu aja untuk Fear and Greed Indexnya ada di level 75, which is memang sudah ada kenaikan karena kita lihat juga Bitcoinnya ada hit 52.000 dolar. Ya, pasti ada yang nanya next target di sekitar berapa, ya, dan lain sebagainya. So ya, tanpa basa-basi kita akan langsung bahas dulu untuk Bitcoin secara daily. Untuk secara daily ini next targetnya sudah tercapai, teman-teman. Ya, jadi kemarin itu kan memang adanya peluang untuk dia setidaknya retracement dulu aja, ya, ke 47.000 sampai 48.000 dolar. Tapi yang kita lihat dia malah lanjut rally lagi nih. Ya, langsung lanjut lagi ngejar next target di sekitar 51 ribuan sampai 52 ribuan dolar, dan sekarang udah ke achieve dan lagi di testing sama si Bitcoin ya. Jadi untuk PR si Bitcoin untuk posisi saat ini adalah if dari area sini aja dia mendapatkan rejection, maka kita akan mendapatkan setidaknya ya retracement dulu nih. Kalau dari sini rejection gitu ya, retracement setidaknya akan visit kembali ke 47 sampai 48 ribu dolar. Ya, ini untuk another skenario. Kalau misalkan dia dari sini rejection, maka kita akan mendapatkan peluang kembali untuk dia setidaknya testing di 47 sampai 48 ribu dolar yang sebelumnya menjadi area support resistance Bitcoin. Dan kalau kita adjust nih ya dari swing low ke swing high yang terakhir di sini, ya ini pas juga dengan Fibonacci retracement 0,5-nya ya untuk secara Fibonacci. Tapi kalau misalkan dari area sini aja ya si Bitcoin malah mampu break ya, kemudian retest untuk lanjut naik lagi. Nah, maka tanda panah ini akan coba saya ganti dengan warna putih ya untuk bedanya. Maka akan dia coba tes ke area atau mengejar area 57.400-an sampai 59 ribuan dolar. Ya, ini menjadi next target. Kenapa saya tandain area itu? Kalau kita lihat juga secara historical, ini menjadi next target, sebelumnya menjadi area support ya, ini resistance ya, kemudian resistance terakhir kali juga dari level area tersebut. Ya, jadi ini menjadi next area target untuk si Bitcoin yang menurut saya sangat-sangat wajar untuk mencoba dikejar. Ya, kalau memang dia totally mampu break and retest lanjut naik lagi dari key level 52 ribu dolar ini. Tapi kalau misalkan dari 52 ribuan dolar ini dia mendapatkan rejection kembali, ya dia akan mencoba visit testing lagi nih ke beberapa golden ratio di sekitar 47-48 ribu dolar. Ya, atau sedalamnya kalau kita gunakan Fibo ini di sekitar 45 ribuan dolar lah. Ya, yang bisa menjadi bahan pertimbangan sama teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan mau teman-teman yang kemarin udah beli, ya ini bisa melakukan cicil jual ya di sekitar 52 ribuan dolar, atau mungkin dia nextnya lagi di sekitar 57, 59 gitu ya, udah bener ataupun bisa cukup dekat lah dengan ATH sebelumnya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah ada lakukan cicil jual dan mau akumulasi kembali atau baru mau masuk dan lain sebagainya, prefer nunggu yang namanya koreksi gitu ya. Mengingat sebelum-sebelumnya memang biasanya menjelang halving itu adanya koreksi. Ya lumayan lah mungkin buat teman-teman yang terlambat, mungkin buat teman-teman yang baru mau masuk dan lain sebagainya, prefer nunggu waktu koreksi gitu ya. Nggak usah maksa masuk di area sekarang gitu. Tapi kalau misalkan let's say ya udah saya memang mau masuk aja dan sebagainya, itu balik lagi ke pilihan teman-teman sekalian. Ya, cuman sekali lagi saya ingatkan, prefer kalau memang mau memaksakan masuk di area sekarang, jangan all in. Let's say cuman small portion dari semua total aset yang pengen kalian alokasikan ke kripto. Contoh 5% dari semuanya atau 10%-nya. Ya itu sebagai contoh aja. Oke. Next ini untuk si Bitcoin secara time frame 1 jamnya. Ya, jadi kita bisa lihat sebelumnya ini sempat mendapatkan rejection waktu rilis data CPI. And then dia testing aja sekedar retracement di 48.400 dolar, kemudian lanjut naik lagi, teman-teman. Nah, posisi saat ini kalau kita lihat ya, untuk secara price action dan juga kita bandingkan untuk RSI-nya, sebentar coba saya ganti. Nah, di sini ya. Di sini kita bisa lihat ya, dia create yang namanya higher high. Meanwhile untuk RSI-nya dia malah create yang namanya lower high, teman-teman.
Ya, jadi sini adanya divergent ya. Jadi divergent ini bukan semerta-merta dia pasti lanjut turun, teman-teman. Karena kalau misalkan price action tetap masih lanjut naik, ya dia mau divergent berkali-kali pun ya nggak ngaruh juga. Cuman memang ini adanya indikasi kalau kita lihat dari time frame kecilnya, jika ini terus-terusan seperti ini dan price-nya ini sebentar mencoba ngedobrak tapi nggak mampu juga, akhirnya bisa nanti mendapatkan retracement kembali ya. Ini coba saya tandain warna kuning aja biar beda. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan dia berkali-kali mendapatkan rejection dan juga kita bisa lihat di sini divergent juga gitu ya, malah lanjut turun seperti ini, maka possible-nya dia visit ke kisaran berapa, Bro? Untuk si Bitcoin di sini dulu aja. Ini tahanan terakhirnya. Ya, waktu dia sideways seperti ini di sekitar 50.900-an sampai 51.300 dolar. Ini dulu aja. Dan untuk ke atasnya ini maybe di sekitar 52.600, 52.700 dolar gitu ya. Itu menjadi next area yang bisa dipertimbangkan sama teman-teman sekalian. Jika memang dari sini dia cuma naik kemudian kena reject, wah ini akan berpotensi visit ke kisaran area ini kembali. Oke. Nah, kalau area ini jebol, ya area berapa lagi yang bisa diperhatikan? Oke, ini coba saya marking di sini dulu aja. Ini sebelumnya menjadi support resistan untuk si Bitcoin dan kita bisa lihat reaksi dari buyers masuk terakhir kali dari level area ini nih. Ini saya tandain. Ya, ini di sekitar 49.500-an sampai 49.800-an dolar. Ya, jadi bisa sekali diperhatikan untuk dua area ini ketika memang si Bitcoin mengalami koreksi atau rejection terlebih dulu. Ketika bearish divergence-nya kita mendapatkan rejection kembali untuk si Bitcoin. Ya. Jadi kalau misalkan ini mau invalid gimana? Ya udah dari area sini aja dia mampu dibablas gitu ya. Dengan penguatan yang cukup impulsif, mampu dibablas ya untuk lanjut naik lagi, ngejar area 59.000 dolar untuk si Bitcoinnya. Oke, jadi palingan itu teman-teman untuk Bitcoin secara hourly. Balik lagi ini bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman sekalian. Next untuk Shiba Inu ya. Shiba Inu udah lama tertidur teman-teman. Bisa dibilang udah lama banget tertidur. Ini sempat bikin ATH sampai di 0,008868 dolar untuk si Shiba Inu. Ya, waktu itu bener-bener ngepump parah banget. Ini by the way time frame bulanan ya, kita bisa satu bullish candle, buset. Dan akhirnya dia lanjut turun ya. Close-nya bahkan di 0,0547 nih. Juni 2023. Jadi memang masih jauh banget ya, masih jauh banget. Kalau misalkan kita ukur pun gainnya kira-kira dapat berapa kalau dia nggak usah bikin new ATH lah, setidaknya kalau dia visit ke ATH sebelumnya aja kita bisa di sini 800% teman-teman, sekitar 800%-an gain yang bisa didapat di Shiba Inu ya, kalau misalkan nanti benar-benar dapat pump kembali. Tapi kalau misalkan tidak seindah itu kenyataan yang kita dapatkan untuk Shiba Inu, ya setidaknya nggak usah sampai maksimal ATH atau bahkan new ATH lah. Kita lihat coba setengahnya aja di sini. Ya, di sini kita bisa lihat juga terakhir kali mendapatkan rejection strong juga di sini. Ya, jadi kalau misalkan kita turunkan pun, ya mungkin targetnya sampai di sini aja itu udah sekitar dapat 200%-an. Itu di sekitar 0,002986. Ya, sekitar area itu aja gainnya juga masih banyak kok untuk si Shiba Inu. Ya, jadi mungkin buat teman-teman bisa diperhatikan dulu untuk dua area target. Ya, untuk mid sampai long termnya mungkin sampai the next bull run bisa sekali diperhatikan untuk dua area target ini dulu. Ya, jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan jual juga. Mungkin buat teman-teman yang ada akumulasi di Shiba ya dan pengen cicil jual, ini dua area target yang bisa dipertimbangkan. Oke, ini untuk mid sampai long termnya. Next kalau kita lihat secara daily dulu. Nah, oke. Secara daily sebenarnya dia masih coba hold di atas EMA 200 ya, garis warna biru dan juga warna kuning ini 55 teman-teman. Oke. Dan sebelumnya juga di sini kita bisa lihat juga terbentuk sebuah chart pattern juga ya, seperti falling wedge dan akhirnya udah mampu di break sama si Shiba. Nah, untuk saat ini ya, next area ini coba akan saya extend nih di sini tuh. Sebelumnya ini support resistance sebelumnya udah saya tanda-tandain juga biar lebih gampang teman-teman ya. Di sini juga ada. Nah, tuh. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman nanya untuk next area terdekat Shiba di sekitar berapa, ini juga sebelumnya menjadi support resistance pada pergerakan di tahun-tahun sebelumnya nih. Nah, ini tiga area ini dulu teman-teman terdekatnya. Ya, di sekitar 0,01014 sampai di 1040. Next area kedua ini di sekitar 0,001096 sampai 0,01125 dolar.
Next area di previous high-nya pada pergerakan Desember 2023 ini di sekitar 0,001173 sampai 1210 alah ya teman-teman. Jadi palingan itu yang bisa diinfokan untuk Shiba secara daily ya, tinggal nanti kita lihat aja dia mampu masih lanjut rally sampai di sekitar resisten yang berapa gitu ya dari sini, atau malah dia mampu nge-spike sampai ke swing high terakhirnya dia, baru nanti bisa di prepare mungkin buat teman-teman yang mau coba scalping short dan lain sebagainya, bisa dipantau untuk beberapa area ini ya. Cuman kalau misalkan untuk teman-teman nih yang mau pantau untuk area DCA nya kembali ya, ini mungkin kita bisa ataupun saya highlight untuk areanya pakai rectangle aja ya. Di area sini dulu aja, ini sebelumnya menjadi area tahanan support resisten juga nih. Oke, di area sini di sekitar 0,0930 sampai 0,0960 dolar. Itu dulu yang terdekat. Ya, next lebih bawahnya lagi di sini, teman-teman. Ya. Ini di sekitar 0,0869 sampai 0,0893 dolar. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang mau DCA lagi waktu dia turun dan sebagainya, kalau memang dikasih turun gitu ya, ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman sekalian. Ini area pertama dan ini area kedua. Meanwhile kalau dia lanjut naik pun, ini sudah saya tandain ya untuk beberapa target terdekat untuk si Shiba. By the way ini juga secara daily-nya. Oke. Jadi palingan itu untuk Shiba yang nanyain untuk progresnya seperti apa, dia udah mampu break ya. Mungkin buat teman-teman yang mau beli lagi mungkin bisa pertimbangkan area berapa, dan juga mau jual untuk jangka pendek di sekitar berapa, target-targetnya juga sudah saya sampaikan. Hopefully bisa terbantu. Sampai jumpa untuk next video, Stop Profit.